Halo pioner, pioner, semangat, menang, 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 kita menang. Semangat lagi sekjen ya. Saya ada informasi terbaru dari Kortim lagi hari ini di X-nya, bukan di beranda kita para pioner. Saya mau sampaikan ini. Luar biasa ya. Orang bilang ini orang ngapain terserah. Saya nggak peduli para penyanyi. Mau lebih pioner, saya sebenarnya sudah membuat video yang tadinya pertama, tapi ini saya upload pertama, membahas di ujung video yang kedua setelah ini nanti. Yang tadinya itu pertama ya, harusnya, tapi karena saya melihat informasi dari Kortim terbaru, maka saya bikin kedua, ini yang pertama ya. Karena di ujung-ujung video saya baru melihat informasi dari Kortim di beranda X-nya ya, masih sangat baru ya. Pineto, Kortim, ini membuktikan bahwa PAI ini tidak main-main. Seperti kata Bang Nicholas, akan bersejarah. Wow. Perhatikan teman-teman. Essential reminder is we get closer to open network. It is important for pioneer to safeguard their account and watch out for potential bad actor and activities. Kita langsung ke Indonesia saja. Diterjemahkan dari Inggris oleh Mbah Haji Ujai Mungel. Perhatikan kalimat demi kalimat, kata demi kata. Perhatikan, simak baik-baik. Untuk penyanyi, aduh ngapain lu masuk di sini? Lu nggak punya koin. Gimana sih lu? Pengingat penting saat kita semakin dekat dengan open network. Penting bagi pelopor untuk menjaga keamanan akun Pi mereka. Dan waspada terhadap potensi pelaku dan aktivitas nyahat, penipuan, dan individu yang menyamar sebagai orang lain. Harap berhati-hati terhadap aktivitas yang tidak terafiliasi dan tidak sah. Beberapa di antaranya mungkin terkait dengan peristiwa dan tindakan menipu yang dimaksudkan untuk menipu pengguna kami melalui penyalahgunaan dan penggunaan nama dan merek dagang PAI yang tidak sah. Jadi waspada, peringatan penting dari Kortim. Teman-teman, kalau kita lihat, teman-teman tahu, Nicholas selalu memberikan peringatan penting karena PAI adalah suatu hal yang penting. Tidak main-main. Sebagaimana kata Nicholas, saya diulas di video yang sebelumnya karena harusnya itu tadi pertama ya. Di bagian beranda kita itu, di sana dikatakan bahwa ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ya perhatikan. Baik PAI Network maupun siapapun yang berafiliasi dengan Pi Network tidak memiliki afiliasi apapun dengan pihak manapun yang menyelenggarakan atau terlibat dalam aktivitas ilegal atau berbahaya tersebut bagi pengguna atau komunitas kami. Aktivitas apapun yang berupaya menagih uang kepada pengguna atau membuat janji palsu dan menyesatkan tentang imbalan uang atau keuntungan di masa mendatang atau MLM tidak diizinkan oleh Pi Network. Pi bebas ditambang dan tidak pernah diperjualbelikan. Lihat, ini pesan penting. Pi tidak pernah diperjualbelikan. Jadi kemungkinan hati-hati yang ada yang bertanya kepada saya, Bang, saya minta maaf saya belum sempat jawab. Saya harap rekan-rekan bisa melihat channel-channel saya semuanya. Ya kemungkinan besar berisiko bagi orangnya memperjualbelikan. Ya. Karena saya melihat ya, kenapa mau masuk bursa? Kenapa itu masuk bursa? Karena itu untuk pertukaran saja. Supaya para investor atau orang-orang yang di luar karena namanya open jaringan itu bisa mendapatkan PAI lewat bursa. Karena mereka tidak punya dompet dan tidak punya akses menambang sejak awal. Gitu loh ya.
Selalu rujuk pusat keamanan Pi resmi untuk saluran komunikasi resmi, tautan resmi ke aplikasi dan produk Pi, serta informasi lainnya tentang cara melindungi akun dan dompet Pi Anda. Essential safety reminder as Pi heads toward OpenNet Minepi.com safety. Wow, teman-teman, ini sesuatu yang luar biasa. Ini sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang penting diulang-ulang. Nicholas peduli para pioner. Dari awal, jaga frasa dirimu. Perhatikan baik-baik. Jangan gegabah. Oke? Lihat. Minor unlisting on exchange in just the beginning for Pi. As soon as key YB for business is open, keep and on the ecosystem liquidity wallet, we will see how big L is. Semakin mantap ya. Nah, jadi teman-teman, kita lihat bahwa mereka yang ingin bergabung atau termasuk, saya pikir termasuk exchange, mereka harus lolos namanya KYB, Qn Business to and with DP Ecosystem, KYB. Ini resmi dari aplikasi kita. Mereka harus lolos verifikasi. Jadi kemungkinan ya exchange Mimik ya, Mimik itu yang lagi sempat ya ramai gitu ya, saya nggak bilang viral ya, ramai aja lah ya. Exchange Mimik ya, BIBD ya, atau T ya, tidak mau ya bergabung katanya dengan Pi. rugi. Ini mereka yang selalu berpikir secara berpikir konvensional ya, berpikir ke belakang. Saya itu percaya sekalipun belum melihat realisasinya. Karena apa? Dasar-dasarnya jelas. Nicholas seorang yang kita tahu dari Stanford. Itu dibuka di media. Dia ada di X tahun 2008 sebelum hadirnya BTC. Di sana deskripsinya dia mengatakan Pi Head of Technology, kepala teknologi Pi. Luar biasa, teman-teman. Ya kan? Ini spektakuler. Berita terbaru dari core team. Ini kenapa? Karena core team sayang kepada para pionir semuanya. Sukses untuk kita semuanya. Jangan ya kalau sekarang udah terlambat untuk tidak percaya. Bursa-bursa manapun sekarang itu sudah membuka semua. Bursa-bursa yang followernya jutaan itu membuka semua kerjasama. Bahkan bursa terbesar keempat dunia itu OKX itu antusias banget ya. Luar biasa, teman-teman. Saya sebentar akan melihat kolom komentar daripada rekan-rekan pionir. Ya, tetap sama-sama kita rekan-rekan. Wow. Video Sekjen terakhir semalam, Pak Sekjen sebaiknya membawa teman-teman menggunakan ekosistem yang ada lebih dari 100 nanti saja satu pemain daripada kirim ke exchange. Dari David Dendi ya. Semua saya pikir abangku semua dalam perhitungan core team ya. Orang yang menggunakan exchange itu adalah orang-orang yang terburu-buru bagaimana gitu ya. Enggak apa-apa. Enggak usah khawatir abangku ya. Saya percaya sepenuhnya sama Nicholas, dia sudah memperhitungkan semua. Karena mereka yang mengirimkan ke platform atau exchange itu nantinya ketika nantinya juga ya akan kembali lagi mengirim ke wallet mereka. Paling kalau saya ngirim ke
wallet aja paling paling banyak 10 ya mungkin ya. Masih ada puluhan, ratusan, masih ada ratusan. Aduh. Huh. Ini barusan kita dapat informasi abangku dari Nicholas lagi ya. Bagaimana betapa pentingnya. Peringatan yang berulang-ulang itu betapa penting. Di band 100 itu betapa penting ya. Bersejarah itu betapa penting. Meremehkan BTC itu tidak main-main. Siapa yang meremehkan BTC? Ya ini kata saya lah ya. Maksudnya itu saya bisa mengatakan seperti itu. Nicholas Pi lebih sempurna daripada BTC. Orang akan berbondong-bondong, semua akan lari ke sana. Sekarang lu nambang di Pi, sudah ada yang mengungkap. Ada yang mengatakan dari X bahwa memang sudah terungkap Nicholas itu adalah Satoshi. Ya, luar biasa. Mereka mau bagaimanapun, kalau kita sudah lihat sepak terjang daripada Nicholas, susah di Bandung. Tinggal kemenangan. Sekarang menjadi permasalahannya adalah mereka, kasihan yang saya pikirkan, yang nyinyi ya. Kita akan ketemu dengan orang-orang yang tiba-tiba geleng-geleng kepala. Sepertinya nggak terima hidup gitu, ya. Kenapa geleng-geleng kepala? Maksudnya gimana Bang? Ketika mereka mengingat masa-masa sekjen, saya menjelaskan tentang Pi, di mana orang tidak ada yang percaya saat itu. Mereka tertawa terbahak-bahak. Nah, pada saat mereka ingat itu, nantinya jadi akan ada rasa nyengkel kepada siapa? Si Ubanan. Ngapain saya dengar dulu? Ya coba saya dengar ini, kan gratisan. Jadi kadang-kadang kalau mereka ingat itu, jadi ini yang terjadi dengan mereka. Pasti banyak. Ini saya nggak main-main loh teman-teman. Tapi ketika Pi benar-benar udah open minded dan spektakuler 3.14.159, itu akan diingat, akan terasa kejengkeloinnya terhadap si Ubanan. Percuma saya percaya orang begitu. Saya adalah seorang motivator. Selalu saya bilang, kita gagal bangkit rekanku. Gagal bangkit rekanku. Berapa kali kita gagal bangkit, maka lu semakin dekat kepada kesuksesan. Jangan buang. Karena dunia ini terus bergerak. Ada yang tumbuh yang benar, yang Sang Pencipta langit dan bumi siapkan untuk orang-orang yang tulus dan tetap mau berusaha. Maka itu dari dulu kita pertahankan. Selamat pagi, semangat untuk para piners jati. Sukses untuk saudara-saudaraku semua.